Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Nikade Sinarwati, SE MSI AK selaku pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Tresna Herawati, SE AK MPD selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AK MSI selaku dosen penelaah. Perkenalkan, saya Lohmelia Astari dengan NIM 1817051028 ingin mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi dan Konsentrasi Belajar terhadap Pemahaman Pajak Mahasiswa. Studi pada mahasiswa Young Entrepreneurship Association Undiksa. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu sumber pendapatan dan pembiayaan utama yang banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia, adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat diperoleh langsung dari masyarakat sebagai wujud dari semangat gotong royong membangun negeri. Nah, pajak sebagai sumber pendapatan utama Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dalam membiayai rumah tangga negara yang dapat dilihat dari persentase penerimaan negara dalam APBN. Nah, pajak memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam postur anggaran tahun 2020 sebesar 1.865,7 triliun. Nah, sedangkan sumber penerimaan lainnya masih sangat jauh di bawah pajak. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dialami. Salah satunya kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak dan melaporkan SPT-nya. Nah, hal ini dapat dilihat dari tax ratio Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih sangat jauh dibandingkan negara serumpunnya. Seharusnya Indonesia mampu memiliki tingkat rasio sebesar 15%. Nah, kenyataannya tax ratio Indonesia hanya sampai 11,5% di tahun 2020. Nah, rendahnya tax ratio Indonesia terjadi karena penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target. Ironinya, Indonesia sebagai negara yang menempati posisi keempat dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, menerima pendapatan pajak dari sektor individu sangatlah rendah. Jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP bahkan tidak menembus angka 1% dari total penerimaan pajak dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Rendahnya penerimaan pajak Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman pajak. Pemahaman yang kurang dari masyarakat terkait pajak menyebabkan masyarakat cenderung tidak taat melakukan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Pemahaman terkait pajak baik dilakukan dengan menyasar generasi muda atau dalam hal ini mahasiswa untuk menciptakan tax people. Nah, penilaian pemahaman perpajakan terhadap mahasiswa dinilai perlu karena mahasiswa akan menjadi calon wajib pajak potensial di masa yang akan datang. Nah, pemahaman pajak mahasiswa mulai dipertanyakan sebab terdapat beberapa opini yang kurang baik dari mahasiswa terkait dengan beberapa wacana kebijakan perpajakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, selain itu, hasil penelitian dari Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2021 juga menyatakan bahwa generasi milenial dan generasi Z tetap memiliki sifat apatis dan memiliki sedikit keyakinan terhadap pajak, sehingga dapat disebut bahwa generasi ini merupakan generasi yang buta pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan, motivasi, dan konsentrasi berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa. Sehingga peneliti ingin fokuskan pada variabel pengetahuan pajak, motivasi dalam diri sendiri, dan konsentrasi belajar untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap pajak yang sejauh ini masih sangat sedikit diteliti. Peneliti juga ingin mengembangkan variabel pengetahuan pajak karena penelitian yang meneliti hubungan atau pengaruh pengetahuan dengan pemahaman masih sangat terbatas. Nah, variabel-variabel lain yakni motivasi dan konsentrasi dipilih karena mempunyai pengaruh dominan terhadap pemahaman pajak mahasiswa akuntansi. Namun, dalam penelitian ini, variabel motivasi dan konsentrasi akan diuji pada mahasiswa anggota Young Entrepreneurship Association yang tidak hanya terdiri dari mahasiswa program studi akuntansi. Nah, berdasarkan fenomena kurangnya pemahaman perpajakan, kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pajak mahasiswa. Maka dari itu, peneliti berkeinginan meneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak, motivasi, dan konsentrasi belajar terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Studi pada mahasiswa Young Entrepreneurship Association Undiksa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Mahasiswa wirausaha yang tergabung dalam Young Entrepreneurship Association terlihat belum memiliki tingkat pemahaman mengenai pajak. Hal ini terlihat dari observasi awal ke mahasiswa yang mana 58,3% mahasiswa yang tergabung dalam YES dan yang memiliki usaha
menyatakan 100% tidak memiliki NPWP dan belum pernah melaporkan pajaknya. Temuan terkait kurangnya pemahaman pajak ini merupakan sebuah masalah yang sangat penting karena tentu akan berpengaruh pada kepatuhan perpajakan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terkait pajak. Beberapa di antaranya terdiri atas pengetahuan pajak, motivasi dalam diri sendiri, dan konsentrasi belajar. Nah, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa? Yang kedua, apakah motivasi dalam diri sendiri berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa? Dan yang ketiga, apakah konsentrasi belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa? Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah motivasi dalam diri sendiri berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah konsentrasi belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Selanjutnya, kajian teori. Adapun grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB. Teori ini dikembangkan oleh Chuck Hudson yang merupakan perkembangan dari teori Reserve Action atau TRA. Menurut Hudson, faktor yang mempengaruhi dalam teori perilaku terencana yaitu niat individu untuk melakukan perilaku. Niat diartikan sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Nah, semakin kuat niat untuk berperilaku, maka semakin besar perilaku yang dilakukan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Nah, berikut merupakan gambaran dari Theory of Planned Behavior. Selain itu, juga terdapat secondary teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori pemahaman. Pemahaman didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk membangun pengertian dari pesan-pesan dalam pembelajaran yang mencakup lisan, tulisan, dari komunikasi grafis. Pemahaman juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari. Nah, terdapat 3 unsur pemahaman, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan perilaku belajar. Yang kedua, dasar pajak. Pajak merupakan iuran warga negara kepada kas negara yang mengacu pada undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak memperoleh timbal balik secara langsung yang digunakan dalam membiayai pengeluaran umum. Yang ketiga, pengetahuan pajak. Merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak dalam peraturan perpajakan, misalnya tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan diserahkan. Nah, yang ketiga ada motivasi dalam diri sendiri. Motivasi dapat dikatakan sebagai dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, terdapat 2 jenis motivasi, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap aktivitas belajar yang dapat diamati melalui tindakan rekayasa di kelas. Selanjutnya ada Young Entrepreneurship Association atau YES. Young Entrepreneurship Association merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung mahasiswa yang memiliki usaha dan berniat untuk mempelajari usaha. Sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka terdapat penelitian terdahulu dari berbagai sumber yang dianggap relevan dan mendukung penelitian ini diantaranya. Penelitian yang dilakukan oleh Risdayanti pada tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Aviana dan kawan-kawan pada tahun 2015, penelitian yang dilakukan oleh Taufik dan kawan-kawan pada tahun 2015, penelitian oleh Rahmat dan kawan-kawan pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Maryam pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Indriani pada tahun 2021, serta penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, mengacu pada telah pustaka sebelumnya dan dapat diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, motivasi dalam diri sendiri, dan konsentrasi belajar terhadap pemahaman pajak mahasiswa bagi mahasiswa YES, maka dapat digambarkan kerangka teoritis penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam menjawab perumusan permasalahan. Kerangka pemikiran digambarkan pada bagian berikut ini. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara pada jawaban permasalahan yang ada dengan mengacu pada kerangka pemikiran yang berisikan beberapa teori serta penelitian sebelumnya.
Hipotesis pada penelitian ini yaitu H1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. H2. Motivasi dalam diri sendiri berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Dan H3. Konsentrasi belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak mahasiswa. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama terkait dengan jadwal dan waktu penelitian. Waktu terlaksananya penelitian ini yaitu pada bulan Januari tahun 2022 hingga penelitian ini selesai. Penelitian ini dilaksanakan di Young Entrepreneurship Association, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun rencana penelitian dan penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode penelitian survei. Nah, selanjutnya adapun populasi. Populasi dalam penelitian ini yakni mahasiswa wirausaha Fakultas Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha yang tergabung dalam Young Entrepreneurship Association. Nah, jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 70 mahasiswa. Adapun sampel dalam penelitian ini, yang mana metode pengambilan sampel yang dipakai yaitu purposive sampling. Nah, purposive sampling merupakan cara pengambilan sampel yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis data dan sumber data. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dijabarkan dalam bentuk angka serta dinyatakan dengan satuan bilangan. Untuk sumber datanya sendiri, terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Yang kedua terkait dengan variabel. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pemohon pajak mahasiswa. Nah, variabel ini diukur dengan skala Likert dengan menggunakan indikator. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai pengetahuan umum perpajakan, yang kedua pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan pembayaran pajak, dan yang ketiga pemahaman prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada pengetahuan perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert dengan menggunakan indikator. Yang pertama memiliki NPWP, yang kedua pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, yang ketiga, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan. Yang keempat, pengetahuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dan yang kelima, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Variabel yang kedua yaitu motivasi dalam diri sendiri. Nah, variabel ini diukur juga dengan menggunakan skala Likert dengan variabel dengan indikator. Yang pertama, perilaku wajib pajak secara sadar untuk terlibat dengan misi otoritas pajak. Yang kedua, menerima peraturan yang ditetapkan otoritas pajak tanpa merasa ikut terlibat. Yang ketiga, adanya perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak. Yang keempat, melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak. Dan yang terakhir, perilaku untuk menghindari dari ketentuan pajak. Nah, variabel bebas yang ketiga yaitu konsentrasi belajar. Nah, variabel ini juga diukur dengan menggunakan skala Likert dengan indikator. Yang pertama, memperhatikan setiap mata kuliah pajak yang disampaikan. Yang kedua, dapat merespon dan memahami setiap mata kuliah pajak yang diberikan. Yang ketiga, selalu bersikap aktif dengan bertanya dan memberikan argumen mengenai materi pajak yang disampaikan. Dan yang keempat, menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan materi pajak yang diberikan. Serta yang kelima, kondisi kelas tenang dan tidak gaduh saat menerima mata kuliah pajak. Selanjutnya, metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei melalui pemberian instrumen penelitian kepada masing-masing responden berupa kuesioner. Penelitian ini memakai skala Likert dalam pengukuran instrumen penelitian. Nah, yang terakhir ada metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas data dan uji reliabilitas data. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, dan koefisien determinasi. Nah, sekian pemaparan penelitian yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.